Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Gufta ID. Nah, di depan saya ini ada sebuah headset dari DB Akustik yang tipenya GM160. Di video sebelumnya kita sudah bahas mungkin terakhir GM500 ya, tapi kenapa kali ini kedatangannya GM160? Karena GM160 ini dia tipe terbaru di tahun 2020. Penasaran performanya seperti apa? Sebelum kita lanjut video ini, bumper dulu. Nah, di depan saya ini sudah ada DBE GM160. Kita bakal review dan kita lihat dari packagingnya. Dan lagi-lagi packaging dari DBE atau DBE Akustik ini memang biasa-biasa aja sih, tapi memang performanya luar biasa menurut saya pribadi. Nah, dari packagingnya berwarna silver saja, nggak terlalu mewah banget. Di sini ada turun GM160 dan di sini ada 3,5 mm dan di sini ada di sebelah kirinya itu ada kayak plastik transparan, jadi kalian bisa lihat penampakannya seperti apa, karena memang ini fungsinya agar kalian bisa lihat langsung dan nggak usah banyak cincong. Kalau di bagian belakangnya cuman spesifikasinya aja, dan di bagian sampingnya sini juga ada spesifikasi yang mana dia headphone drivernya sudah pakai 50 mm driver dan responsifnya sudah pakai 20 sampai 20.000 Hz dan sensitivity-nya sampai 1112 dB dan size-nya itu pakai 20 mm dan mikrofonnya itu pakai 2,2 k ohm dan konektornya dia pakai konektor 3.5 karena memang jack 3.5 ini mungkin dia lebih ke smartphone ya, karena emang 3.5. Oke, langsung kita buka saja packagingnya. Oke, ini dia penampakan dari headset DBE GM160 dan ini headsetnya cukup simple dan dia dilengkapi dengan splitternya. Tapi splitternya ini yang satu kedua. Jadi memang splitternya ini jack 3.5 yang sudah jadi satu. Jadi kalau kalian mau pakai ke PC dia langsung pakai splitternya lagi tambahan. Cukup lengkap. Nah, di depan saya ini sudah ada GM160. Menurut saya pribadi dia cukup lebih elegan ya. Oke, langsung kita bahas aja dari bentuknya. Bentuknya kurang lebih sama kayak GM150, tapi GM150 itu dia ada earcup bagian depannya tuh kayak ada RGB-nya, tapi kalau ini lebih simple dan lebih polos sih. Nah, di sini kalian bisa lihat dari bagian earcup depannya. Earcup depannya ini dia cuma polosan saja, tidak ada kayak seperti RGB-nya. Dan mungkin di bagian bundaran sini nanti bakal nyala, tapi saya nggak tahu RGB-nya dia ada RGB atau berwarna biru saja atau berwarna merah saja. Nanti kita tes. Tapi yang pasti yang saya lihat di sini adalah di bagian earcup depannya itu lumayan polos dan lumayan simple. Ya menurut saya pribadi yang nggak suka RGB ini pasti keren sih, karena emang dia silvernya kayak silver dupe gitu. Dan di bagian earcup belakangnya itu dia berbentuk oval dan ini memang cocok banget dengan kalian yang kupingnya cukup besar dan berbentuk oval. Saya lihat dari segi finishingnya lumayan bagus sih, lumayan rapi daripada GM150. Kalau GM150 itu finishing di bagian earcup depan dan bagian belakang itu masih agak renggang, tapi ini bukan rapat juga, jadi tapi lebih rapat dibandingkan GM150. Jadi finishingnya lebih efektif sih. Oke, di bagian earcupnya sudah kita bahas. Kita lanjut ke bagian headbandnya. Headbandnya rata-rata GM150, GM180, GM200 rata-rata dia memakai headband yang tidak langsung kena di bagian atasnya, tapi dilengkapi lagi yang namanya karet di bagian bawahnya. Nah, karet ini bisa jadi sekaligus jadi adjustmentnya di bagian kiri dan kanan. Nah, jadi kalau kalian pakai itu yang tangkat di bagian adjustment ininya. Jadi kalian nggak langsung pakai ini, dan memang solusinya dan lebih kegunaannya agar kepala kalian nggak sakit. Jadi kalau kalian pakai seperti ini, dia langsung adjustmentnya langsung ngatur sendiri. Jadi kalian nggak usah capek-capek buat
kiri kanannya nyobain, jadi dia langsung otomatis, kalian tinggal tarik saja seperti ini, otomatis adjustmentnya itu ngikutin bentuk kepala kalian semana. Dan kalau kalian kurang pas, kalian bisa tarik lagi, jadi dia langsung ngikutin bagian adjustmentnya. Nah di bagian atasnya itu kayak berbentuk plastik doang. Nah di bagian kiri dan kanannya dia ada kayak kotak berbentuk plastik, dan ini nggak ada fungsinya. Ini fungsinya cuma bagian karet adjustmentnya saja. Dari segi penampilan sih menurut saya pribadi cukup simple dan cukup keren juga sih bagi kalian yang suka RGB-RGB-an bro. Di bagian kiri bawahnya itu ada pengaturan volumenya. Jadi kalau kalian mengatur volume, selain kalian bisa ngatur di smartphone atau di laptop kalian bisa atur di bagian headset di bagian kiri bawah sini. Oke, yang bahannya tadi sudah saya bilang, bahannya dia memakai bahan full plastik, jadi memang cukup ringan. Dan memang ini plastik saja sih, jadi kalian kalau bawa itu ringan juga. Langsung kita bahas bagian kabelnya. Yang dipakai kabelnya ini lumayan tebal dan lumayan panjang, sekitar 1,8 meter sampai 2 meter, standarnya gaming headset. Dan ini dia pakai 2 konektor. Ada yang jack 3,5 dan ada USB. Gunanya USB ini buat nyalain RGB-nya aja bro. Tapi kalau jack 3,5 ini bisa kalian pakai di smartphone kalian atau kalian pakai di PC kalian. Tapi kalau kalian dipakai di PC, otomatis kalian harus pakai ini splitternya agar suara mikrofonnya terdengar. Kalau kalian pakai kayak gini aja biasanya nggak terdengar bro. Oke, sekarang kita bahas pertama-tama RGB-nya. Apakah dia RGB atau tidak? Ini kita tes dulu. USB-nya kita colokin dulu mungkin di laptop saja. Jadi GM160 ini tidak ada RGB-nya sama sekali, tetapi yang ditaruh dengan GM160 ini dia ada LED berwarna biru yang menurut saya pribadi menambah accent lebih premiumnya, karena memang di bagian bundarannya ini dan dikasih warna biru lumayan cukup keren dan simple sih. Walaupun lampunya cuma di bagian lingkarannya saja, menurut saya pribadi cukup keren sih karena dia tidak norak. Kalau kita colokin USB-nya, yang nyala itu di bagian kiri dan kanan, dan dia nyala juga di bagian mikrofonnya. Nih ada mikrofonnya. Nah mikrofonnya ini dia nyala juga kalau kalian colok USB-nya, tapi mikrofonnya ini tidak bisa dilepas ya bro ya, karena emang dia nyangkutan saja seperti ini, dan menurut saya pribadi cukup fleksibel sih. Oke, kali ini bakal saya tes menggunakan musik di smartphone saya, karena memang ini kita tes dulu pakai musik dan kita tes dulu buat main game. Kita tes dulu. Oke, ketika saya dengarkan musik memakai headset DBE GM160 ini, suara yang dihasilkan, suara bass, suara stereo itu kedengaran banget, dan itu kalau kalian ngebassnya itu ngebass juga. Dan sayangnya kalau pakai GM160 ini menggunakan kita atur dengan volume yang cukup tinggi dan bassnya juga cukup tinggi, suara cempreng itu ada kedengaran sedikit di bagian headset DBE GM160 ini. Dan saya pribadi memakai GM160 ini karena memang GM160 ini earcupnya lumayan besar dan kuping saya nggak terlalu besar, yang ya bisa dibilang kuping saya sedang atau kecil. Dan memakai GM160 yang earcupnya yang lumayan besar, jadi memang ada suara noise-nya karena memang ada rongga di bagian bawahnya sih. Tapi ketika saya pakai ini dengan musik, ya menurut saya pribadi oke lah. Sekarang kita tes menggunakan game PUBG dulu. Oke, setelah saya menggunakan GM160 ini, memang suaranya berbeda dengan GM150. Suaranya lebih jernih lagi dan lebih ngebass lagi. Suara step kaki kiri, kanan, atas, bawah itu lebih jelas dibandingkan GM150, karena memang ini upgrade-nya GM160. Yang berubah lagi adalah ketika saya main game, jadi karena memang ada suara noise, earcup saya dan telinga saya kurang tepat.
suaranya saya naikin sedikit dan suara noise-nya itu hilang bro. Jadi memang kalau kalian mau menghilangkan suara noise itu volumenya naikin sedikit, jadi memang mungkin hilang kalau kalian memakai dan pengguna kuping yang lumayan kecil atau sedang. Jadi kalian kalau kayak merasa noise, naikkan volumenya jadi suara step, suara bass, suara tembakan tuh kedengaran jelas lah parah. Kali ini kita bakal ngebahas atau mencoba bagaimana suara dari mikrofon GM160 ini. Oke, ini adalah hasil suara mikrofon dari GM160. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana performa GM160 dari mikrofonnya. Kalau saya pribadi, GM160 ini memang ada perkembangan dari GM150. Salah satunya adalah mikrofonnya. Nah, mikrofon yang dipakai GM160 ini menurut saya pribadi lumayan bagus daripada GM150 karena memang mikrofonnya ini jernih banget. Ketika saya dengar ngobrol sama tim saya di game PUBG itu memang kedengaran jelas, dan lebih bagusnya lagi ketika mikrofon GM160 ini saya gerakan seperti ini, itu tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan tidak ada perubahan sama sekali bro. Jadi walaupun mikrofonnya kalian ataskan, mau kalian bawahkan, mau kalian agak jauhkan, memang suaranya masih terdengar sih. Kalian bisa dengar sendiri dan kalian bisa nilai sendiri bagaimana mikrofon dari GM160 ini. Mantap kan? Oke, kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian mau cari headset di harga 200 ribuan dan suaranya itu yang ngebassnya stabil dan stereonya itu enak banget dan mikrofonnya yang lumayan jernih, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Oh iya, dan kalian yang nggak mau headset yang RGB-an, ini memang bisa jadi salah satu pilihan kalian karena ini tidak norak dan ada les berwarna biru doang di keliling sini, dan dia ada aksen berwarna silver grey, dan di tengah-tengahnya ada logo DBE akustik. Ini recommended banget dan ini keren banget sih. Jadi kalau kalian nggak mau yang RGB dan kalian suka headset yang simple dan suaranya tidak simple, yang bisa dibilang suaranya lumayan bagus dan stereonya enak banget, bassnya itu terasa banget, dan kalau kalian main game ini recommended sih. Dan mikrofonnya yang saya bilang tadi memang oke sih mikrofonnya, dan kalau kalian ngobrol sama teman enak. Oke, mungkin itu saja review dari GM160. Apabila ada kekurangan kalian bisa komen di kolom komentar, dan apabila ada kritikan tolong ditulis di kolom komentar juga. Oke, terima kasih. Saya Gurnak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.